kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu hadir di kanal YouTube Anda 2 hari sekali kita upload konten yang terbaru berkaitan sharing-sharing tentang motivasi, parenting, coaching, ada juga tentang dunia pendidikan dan juga ada tentang pertanyaan dari viewers semuanya. Oleh karena itu, kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung saja ditanyakan dan kita akan membalasnya atau mereply-nya dengan menggunakan video. Jadi Anda bertanya menggunakan email, kita membalasnya dengan menggunakan video. Silahkan langsung link deskripsi di bawah, dicek saja, semua sudah ada di sana. Ada emailnya juga, ada WA, link untuk gabung ke grup WA dan Telegram, dan ada juga link untuk membaca-baca artikel yang sangat bermanfaat. Silahkan diakses free, tidak ada copyright. Silahkan saja ya. Terus lanjut, kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan kita di radio online, kita juga tersedia di Spotify dan Apple Podcast dan Apple Music ya. Langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast, temukan kita di sana, hanya suaranya saja. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema parenting bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana dong? Kita sebagai orang tua ya. Iyalah, baru jadi orang tua ya. Iya, masih kecil anaknya. Masih kecil ya. Belum terlalu kompleks kalau masih kecil ya, Pak. Benar, belum Iya, kompleks. tapi Makin kalau besar anak baru makin kompleks. Iya, mudah-mudahan kita bermanfaat pada hari ini, Pak. Ya, mudah-mudahan. Dan apa kan ya temanya yang akan dibahas hari ini, Pak? Ya, di tema parenting kali ini saya akan membahas sebuah tema yang saya beri judul The Best Thing to Spend on Your Children is Your Time. Jadi meluangkan waktu untuk menemani anak ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua tuh merasakan bahwa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan buat anak adalah kita mampu memfasilitasi mereka misalnya. Oh iya, memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau kita bisa berikan. Hadiah-hadiah yang bisa menyenangkan hati mereka meskipun kadang mereka nggak butuhkan. Kita malahan menjadikan anak kita itu sebagai ajang pamer misalnya kepada orang-orang yang bisa kita pamerin mereka gitu kan, terutama pertemuan keluarga biasanya. Dan ini yang membuat anak itu semakin merasakan di dalam dirinya bahwa orang tuanya tersebut tidak memberikan diri mereka 100% gitu kepada anak-anaknya. Kenapa? Mereka seperti etalase berjalan gitu. Orang tua tidak bersamai lah gitu. Iya, ke arah sana. Tapi lebih orang tua itu seperti berjaga jarak dengan mereka. Hanya pada momen-momen tertentu aja orang tua itu mau meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Dan itu juga ada tujuannya biasanya. Dan itu juga ada tujuannya. Karena ada tujuannya biasa nggak mau ada sama anaknya. Benar. Biar kelihatan seperti keluarga harmonis gitu. Ya. Iya sih, kebanyakan begitu. Kayak orang tua tuh kayak ada pertama anak padahal di rumahnya mah masing-masing. Seperti kayak orang asing malah. Iya begitu. Karena apa, Gung? Karena orang tua itu jarang mau meluangkan waktu terbaiknya untuk anak. Kalau kita hanya memberikan waktu sisa kita kepada anak, sedangkan waktu sisa juga hanya sekedar basa-basi, akhirnya sampai kapanpun kita akan memiliki kesulitan untuk mengenal anak-anak kita. Ini yang menjadi problemanya. Bagaimana kita dapat menjalankan peran kita sebagai orang tua dengan maksimal kalau kita tidak mengenal anak-anak kita itu siapa. Kita tidak mengenal misalnya diri anak-anak kita secara dalam, kita tidak mengenal bakat mereka apa, kita tidak mengenal karakter mereka itu apa, potensi mereka. Iya, itu. Akhirnya ya sudah, kita layaknya seperti orang asing. Malah kita lebih mengenal misalnya potensi teman-teman kita gitu dibandingkan anak kita sendiri. Karena apa? Karena kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk teman-teman kita. Sedangkan waktu untuk keluarga, terutama anak-anak ini sangat sedikit. Akhirnya kan sampai kapanpun kita selalu berjarak gitu dengan anak.
Sedangkan anak di dalam hati kecilnya mereka sangat ingin gitu mengenal orang tuanya. Iya, masa ada sih anak yang nggak ingin gitu ketemu orang tua ya? Karena anak itu masih dalam keadaan fitrahnya gitu, masih dalam keadaan yang suci. Orang yang masih dalam keadaan suci, dalam keadaan di fitrahnya, pasti hatinya itu baik. Iya, lembut lah gitu. Nggak mungkin orang yang masih dalam keadaan fitrahnya terjaga gitu ya. Mereka memiliki buruk sangka, menjauh dari orang tua. Terus intinya mereka udah mulai main trik. Iya. Nggak mungkin gitu. Karena orang yang masih dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrahnya, pasti memiliki selalu niat yang baik. Niat yang baik gitu. Nah, ini yang kadang tanpa orang tua sadari kita rusak gitu. Fitrahnya anak. Dan terlewatkan biasanya. Dan terlewatkan. Akhirnya ketika anak sudah semakin besar, anak bikin banyak masalah, baru deh orang tua bingung gitu. Kenapa anak saya seperti ini? Apa yang menyebabkannya ya? Nanya lagi kan? Nanya lagi. Terus kita malahan menyalahkan anak. Kenapa kamu jadi anak yang sulit diatur, selalu melawan, nggak jujur, bla 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 bla. Padahal kita lah yang mengajari mereka seperti itu tanpa kita sadari gitu. Penyebabnya orang tua juga. Ya pasti nggak mungkin gitu ya. Saya udah banyak ya mendengarkan keluh kesah orang tua berkaitan dengan anak-anaknya, dan mereka itu jarang gitu yang menyatakan bahwa saya yang salah Pak. Jadi jarang mengakui kesalahan. Jarang mengakui kesalahannya gitu. Bahwa anak saya bermasalah ini akibat diri saya. Itu jarang sekali gitu orang tua berani mengucapkan hal tersebut gitu. Malah mereka langsung menunjuk anak yang bermasalah. Anak saya Pak nggak bisa diatur. Mencari pembelaan-pembelaan. Iya, selalu mencari pembelaan-pembelaan. Dan akhirnya setelah saya gali lagi, ternyata dia juga yang bikin masalah. Orang tuanya ya. Orang tuanya juga yang bikin masalah. Ini ada contoh kasus nih lucu nih. Jadi si pasangan ini ya, suami istri ini datang ketemu saya dan mereka berdua cerita gitu berkaitan dengan anaknya, bahwa anaknya ini tidak mau menuruti apa kata mereka gitu, selalu aja melawan, dan kalau keinginannya nggak dipenuhi, ini anak langsung unjuk rasa gitu, langsung unjuk rasa, ya mengunci diri di kamar, pokoknya si anak ini nggak mau gitu berhubungan dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah. Setelah saya gali dari sisi orang tuanya dulu ya, bagaimana keadaan di rumah, komunikasi lancar atau tidak, bagaimana hubungan antara suami istri itu seperti apa, terus dengan anak-anak bagaimana. Nah, ternyata disitulah baru mereka jujur. Bahwa itu mau jujur ya Pak? Iya, karena saya gali terus. Karena jujur juga kita bingung. Benar, dengan saya gali ini kan akhirnya saya menemukan apa sih menjadi benang merahnya gitu. Problema ini sepertinya kayak benang pusut gitu. Nah akhirnya si ibunya lah cerita bahwa dia dengan pasangannya ini sudah bercerai. Padahal awalnya ngakunya kan kayak masih akur gitu ya. Jadi ada yang tutup-tutupi ke anak lah. Nah ternyata setelah saya gali baru deh orang tua ini mengakui bahwa mereka sudah tidak satu rumah lagi, sudah tidak satu atap lagi, bapaknya tinggal di tempat lain.